Profesor Dr. Ana Agung Ngurah Subawe, MSI. Dengan judul orasi, Peran Pemeriksaan Laboratorium dalam Preventif dan Diagnosis Penyakit Kardiovaskuler. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Karena keterbatasan waktu, maka izinkanlah saya menyampaikan secara singkat orasi ilmiah ini. Untuk lengkapnya saya sudah cantumkan dalam buku. Kurang jelas. Yang terhormat Bapak Rektor dan para Wakil Rektor Universitas Udayana, yang terhormat Ketua dan anggota Senat Universitas Udayana, yang terhormat Ketua dan anggota Forum Guru Besar Universitas Udayana, yang terhormat para dekan dan wakil dekan di lingkungan Universitas Udayana, yang terhormat para ketua kelembagaan di Universitas Udayana, yang terhormat para undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama izinkan saya mengaturkan puji syukur kehadapan Tuhan yang Maha Esa, Ida Sang Yang Widiwasa, karena pada hari ini kita bisa berkumpul pada hari yang sangat berbahagia. Dalam rangka pengukuhan saya dan 7 kolega lainnya sebagai guru besar tetap Universitas Udayana, dengan segala kerendahan hati, perkenankan saya menyampaikan orasi ilmiah yang saya kasih berjudul Peran Pemeriksaan Laboratorium dalam Preventif dan Diagnosis Penyakit Kardiovaskuler. Pengertian penyakit kardiovaskuler dikutip dari Peter bahwa penyakit kardiovaskuler didefinisikan sebagai kondisi yang mempengaruhi irama jantung dan kekuatan kontraksi aliran darah yang mengalir melalui bilik jantung, aliran darah, miokard, serta sirkulasi perifer yang menyebabkan perubahan-perubahan di dalam fungsi jantung. Orang dewasa mengalami perubahan pada fungsi jantung akibat kalsifikasi jalur konduksi, penebalan dan gangguan kerja otot jantung karena akumulasi lipid dan fibrosis serta penurunan jumlah sel pada katup SA. Gangguan kardiovaskuler biasanya baru ditemukan melalui pemeriksaan fisik bising jantung atau peningkatan arteri. Faktor-faktor yang mengenai penyakit kardiovaskuler, pertama adalah faktor risiko yang tidak dapat diubah seperti usia, jenis kelamin, riwayat keluarga dengan infeksi miokard. Faktor risiko yang dapat diubah seperti merokok, obesitas, kurang aktivitas fisik, kadar lemak yang tinggi. Gejala penyakit kardiovaskuler meliputi angina atau nyeri dada, dyspnea atau kesulitan bernapas, edema perifer atau pembengkakan pada kaki, dan palpitasi atau merasakan perubahan denyut jantung. Pencegahan utama pada penyakit kardiovaskuler meliputi menjalankan gaya hidup sehat sepanjang hidup, terapi farmakologi seperti antihipertensi, statin atau aspirin, mengkonsumsi makanan yang sehat, menekankan asupan sayur dan buah-buahan, kacang-kacangan, biji-bijian utuh, protein nabati atau hewani tanpa lemak, dan ikan, serta meminimalkan asupan lemak trans, daging merah olahan, karbohidrat olahan, serta minuman yang manis.
Orang dewasa harus terlibat sedikitnya 150 menit per minggu akumulasi aktivitas fisik intensitas sedang dan 75 menit per minggu aktivitas fisik dengan intensitas tinggi. Pencegahan utama pada penyakit kardiovaskuler. Untuk orang dewasa, diabetes mellitus tipe 2, gaya hidup, perubahan seperti memperbaiki kebiasaan makan dan mencapai rekomendasi latihan sangat penting. Aspirin harus jarang digunakan dalam rutinitas pencegahan primer cardiovascular disease karena kurangnya keuntungan. Terapi statin merupakan pengobatan lini pertama untuk primer pencegahan cardiovascular disease pada pasien dengan peningkatan kadar kolesterol lipoprotein dengan kadar lebih dari 190 mg per desiliter. Intervensi non-farmakologi direkomendasikan untuk semua orang dewasa dengan tekanan darah tinggi atau hipertensi. Bagi mereka yang membutuhkan terapi farmakologis, target tekanan darah harus umumnya menjadi di bawah 130/80 mmHg. Beban kardiovaskuler di Indonesia. Penyakit kardiovaskuler menyumbang 37% kematian di Indonesia dari total jumlah kematian di tahun 2015, di mana jumlah kasus yang paling banyak adalah penyakit stroke, iskemik, dan penyakit jantung koroner. Bapak Rektor dan hadirin yang saya muliakan, pada penelitian pada jurnal American College of Cardiology tahun 2022, menurut Mutan Paduganathan membagi penyakit kardiovaskuler menjadi beberapa, misalnya penyakit rheumatic heart disease, penyakit heart disease, kemudian ischemic stroke, endokarditis, hypertensive heart disease, di mana pada hampir seluruh dunia di tahun 2022 diilustrasikan yang memegang presentasi atau penyakit yang terbanyak adalah penyakit jantung koroner dan stroke iskemik. Bapak Rektor dan hadirin yang saya hormati, penyakit jantung koroner adalah penyakit yang disebabkan oleh karena penyempitan dan penyumbatan pembuluh darah arteri. Tanda-tanda dan gejala penyakit jantung koroner meliputi nyeri dada atau angina. Angina adalah nyeri dada yang teramat sangat intens akibat otot jantung tidak mendapatkan cukup pasokan darah kaya oksigen. Keringat dingin dan mual. Ketika pembuluh darah menyempit, otot jantung akan kekurangan oksigen sehingga menyebabkan suatu kontraksi atau kondisi yang disebut dengan iskemia. Berikutnya adalah sesak napas yang tidak ingin berfungsi normal akan kesakitan memompa darah ke paru-paru. Penyebab penyakit jantung koroner antara lain ialah penyumbatan arteri. Penyumbatan arteri dapat terjadi karena kolesterol berlebihan yang akhirnya menumpuk di arteri sehingga arteri menjadi sempit dan suplai darah yang ke jantung pun terbatas. Yang kedua adalah kebiasaan merokok. Berikutnya hipertensi dan yang terakhir lipoprotein A yang tinggi. Lipoprotein A adalah jenis lemak yang dibuat oleh hati. Tingkat lipoprotein dalam darah diwarisi oleh orang tua sehingga memiliki lipoprotein yang tinggi sama dengan orang tua juga memiliki lipoprotein A yang tinggi. Cara diagnosis penyakit jantung koroner antara lain adalah dengan anamnesis, pemeriksaan fisik, laboratorium, foto dada, pemeriksaan jantung non-invasif seperti EKG, uji latihan jasmani atau treadmill, uji latih jasmani terkombinasi, pencitraan, elektrokardiografi, monitoring EKG ambulatoar, teknik non-invasif, dan adalah juga pemeriksaan invasif menentukan abnormal koroner seperti arteriografi koroner dan ultrasound intravaskuler. Pencegahan penyakit jantung koroner meliputi pola makan yang sehat, berhenti merokok, hindari stres,
tidur yang cukup dan berkualitas, kontrol tekanan darah, pertahankan berat badan yang ideal, olahraga secara teratur, minum obat yang diresepkan oleh dokter. Hadirin yang terhormat, pemeriksaan laboratorium preventif penyakit jantung koroner meliputi yang paling penting adalah tes kolesterol yang meliputi kolesterol jahat atau LDL, di mana presentasi atau yang disarankan oleh ahli adalah di bawah 100 mg per desiliter. Akan tetapi pada risiko pada pasien dengan pemasangan ring atau stent diharapkan kadar LDL adalah 50 sampai 70 mg per desiliter. Kolesterol baik atau HDL untuk wanita sebaiknya di atas 50, sedangkan pada laki-laki bisa di atas 40. Kolesterol total diharapkan di bawah 200 mg per desiliter. Kemudian pemeriksaan untuk preventif berikutnya adalah tes C reaktif protein, tes lipoprotein maupun lipoprotein A. Pemeriksaan laboratorium penunjang saat serangan jantung koroner. Di saat terjadi serangan jantung koroner, dokter akan memeriksakan darah berupa pemeriksaan CKMB, CK, troponin, mioglobin, CRP, dan didimer. Bapak Rektor dan para hadirin yang saya muliakan, penyakit berikut yang termasuk kardiovaskuler yang juga banyak kasusnya adalah stroke iskemik. Stroke dibedakan menjadi stroke iskemik dan stroke hemoragik. Stroke iskemik merupakan adanya gumpalan yang menghalangi aliran darah ke area otak sehingga terjadi kerusakan jaringan otak. Berdasarkan etiologinya, stroke iskemik dibagi menjadi stroke iskemik karena trombosis, karena emboli maupun karena arteriosklerosis. Faktor risiko stroke iskemik pertama adalah faktor risiko karena yang dapat dimodifikasi seperti kebiasaan merokok, kemudian diet, obesitas, diabetes, dan hipertensi. Yang kedua adalah faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi seperti umur, jenis kelamin, berat badan, berat lahir rendah, etnis, dan genetik. Penyakit stroke dapat dicegah dengan pola makan yang sehat, berhenti merokok, menurunkan tekanan darah, menurunkan kadar kolesterol, dan menurunkan kadar gula darah. Diagnosis stroke iskemik dapat dilakukan dengan pemeriksaan neurologi, tes darah, tes pemantauan seperti CT scan dan MRI, kemudian tes menelan, elektrokardiografi, kemudian ultrasonografi dan angiografi otak. Pemeriksaan laboratorium preventif dan penunjang diagnosis stroke iskemik dapat dilakukan dengan melalui tes kolesterol, kolesterol jahat LDL, kolesterol baik HDL, dan kolesterol total. Kemudian juga dapat dilakukan pemeriksaan lipoprotein A, trigliserida, pemeriksaan fibrinogin, pemeriksaan hemostasis, HSCRP, tes C reaktif protein, adiponektin, kemudian adiponektin B, dan pemeriksaan ApoA1. Selanjutnya, pada kesempatan ini izinkanlah saya mengucapkan banyak terima kasih sebagai akhir dari pidato pengukuhan ini pada hari yang berbahagia ini. Perkenankan saya mengucapkan puji syukur kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa atas berkah keramatnya sehingga pada hari ini saya mendapatkan kesempatan dan kehormatan untuk menyampaikan orasi ilmiah pada pengukuhan sebagai guru besar tetap di dalam bidang patologi klinik. Ucapan terima kasih saya ucapkan kepada pemerintah Republik Indonesia dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim BAMBA. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas surat keputusan yang telah diberikan untuk mengemban jabatan guru besar dalam bidang ilmu patologi klinik Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Kepada Rektor Universitas Udayana, Profesor Dr. Insinyur Nyoman Gediantara MRIPU, dan pejabat rektor sebelumnya Profesor Dr. Ana Agung Rakusudewi SPSK, beserta
para dekan di sekarang adalah dokter-dokter, mohon maaf saya tidak lihat, Januarta Putro Pinati MKes dan pejabat dekan lamanya Profesor Dr. Iketot Suyaso SPB, SPOT beserta jajarannya. Saya menyampaikan terima kasih atas kesempatan dan menyetujui usulan saya. Kepada para guru yang saat saya pendidikan di Surabaya, Profesor Dr. Gede Putu Konten, Dr. SPPD KI almarhum Profesor Dr. Nur Rahman SPMK almarhum Profesor Dr. Atasyati SPMK almarhum Profesor Dr. Yus Prihatna Dahlan Dr. MSI Profesor Dr. Thomas Karjito SPP almarhum Profesor Dr. SP Edianto SPPK Profesor Dr. Budianto SPPK Profesor Dr. Indro Handoyo SPPK almarhum Dr. Sri Romatun, Dr. Siti Romatun SPPK, Dr. Siswanto SPPK. Terima kasih atas perhatian dan pengertiannya yang telah memberikan petunjuk serta dorongan untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Kepada guru-guru pendidikan direktoral di Pasca Sarjana Universitas Udayana, Profesor Dr. Sedewa Jelantik SPPKK almarhum, Profesor Dr. Imade Bakte SPPD Kom, Profesor Dr. Alex Pangkahila MSc SPAN, Profesor Dr. Hewan Nyoman Mati Astawa PhD, Profesor Dr. Haryo MSc almarhum, Dr. Tangking Widarso MPH, Profesor Dr. NT Suryadi MPH almarhum, dan Dr. Iswari SPMK, Profesor Dr. NK Mardani MS. Perhatian atas kesabarannya telah membimbing kami sehingga kami bisa menyelesaikan S3 dengan baik. Kepada Kaprodi Patologi Klinik dan Departemen, saya ucapkan banyak terima kasih beserta para karyawan di lingkungan Patologi Klinik. Juga yang terbaru adalah dengan para residen, kami ucapkan banyak terima kasih atas dorongannya sehingga saya bisa hadir di saat ini. Kepada orang tua saya, Dr. Honoris Igusti Gede Anom dan Putu Sumiati, adik Satria Dewi, serta keluarga besar yang hadir saat ini. Terima kasih atas dorongan moral dan materialnya. Terima kasih kepada Dr. Eka, kemudian juga kepada Prof. Madejawi yang telah memberikan arahan sehingga jurnal-jurnal saya bisa termuat dalam jurnal internasional. Terima kasih kepada guru-guru saya di saat SD 1 Pandak Gede. Terima kasih juga guru-guru di SLU B1, SLUA 1, juga Fakultas Kedokteran Universitas Udayana atas bimbingannya selama ini. Dan ucapan terima kasih kepada panitia pengukuhan guru besar yang dari awal telah membimbing kami sehingga dapat berjalan dengan lancar, dan mohon maaf bila ada kesalahan baik dalam sengaja maupun tidak sengaja. Saya akhiri sambutan ini. Sebelumnya saya mohon izin meneruskan dari seorang ahli bahwa jika kita berumur 40 sampai 50 tahun, sebaiknya medical check up dilakukan dalam waktu 3 tahun. Kemudian kalau kita berumur di atas 50 tahun, diharapkan kita melakukan medical check up 1 tahun sekali, sehingga harapan untuk mengurangi kasus-kasus sakit serangan jantung maupun stroke dapat dikurangi. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan Pramesante. Om Santi 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 Om.